Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Allah meridhai aktivitas kita hari ini. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diterima mudah dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warsukni fahma waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan berikanlah kami rezeki akan kepahaman, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang Allah cintai, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Bagian C, periodisasi kepemimpinan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, periode pertama. Periode pertama Daulah Abbasiyah mulai tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Sejak awal berdiri sampai pemerintahan ke-9 Abu Ja'far al-Wathik. Periode ini disebut juga pengaruh Persia pertama. Hal itu disebabkan pemerintahan Daulah Abbasiyah dipengaruhi dengan sangat kuat oleh keluarga dari bangsa Persia, yaitu keluarga Barmak. Usaha militer merupakan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh para khalifah Daulah Abbasiyah sejak yang pertama hingga khalifah terakhir. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode pertama adalah sebagai berikut. Pertama, Abu Abbas Daulah, memerintah dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 136 Hijriah atau 754 Masehi. Yang kedua, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, memerintah dari 136 Hijriah atau 754 Masehi sampai dengan 158 Hijriah atau 775 Masehi. Yang ketiga, Muhammad al-Mahdi, memerintah dari tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi sampai dengan 169 Hijriah atau 785 Masehi. Yang keempat, Musa al-Hadi, memerintah dari tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi sampai dengan 170 Hijriah atau 786 Masehi. Yang kelima, Harun al-Rasyid, memerintah dari tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi sampai dengan 193 Hijriah atau 809 Masehi. Yang keenam, Abdullah al-Amin, memerintah dari tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi sampai dengan 198 Hijriah atau 813 Masehi. Yang ketujuh, Abdullah al-Makmun, memerintah dari tahun 198 Hijriah atau 813 Masehi sampai dengan 218 Hijriah atau 833 Masehi. Yang kedelapan, Al-Mu'tasim Billah, memerintah dari tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi sampai dengan tahun 227 Hijriah atau 842 Masehi. Yang kesembilan, Khalifah Abu Ja'far al-Wathik, memerintah dari tahun 227 Hijriah atau 842 Masehi sampai dengan tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Tercatat dalam sejarah
bahwa periode pertama menjadi masa keemasan dan kejayaan Daulah Abbasiyah. Walaupun demikian, bibit kemunduran Daulah Abbasiyah sudah muncul pada akhir periode ini. Khalifah Al-Wathiq merupakan khalifah terakhir pada periode pertama. Kebijakannya yang paling krusial adalah mengangkat wakil dari seorang perwira Turki bernama Asyam. Periode kedua. Periode ini berlangsung dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwaihiyah di Baghdad dan pengaruh Turki pertama. Disebut demikian karena tentara Turki menjadi tentara Daulah Abbasiyah sangat mendominasi pemerintahan. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kedua yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mutawakkil memerintah dari tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 247 Hijriah atau 861 Masehi. Yang kedua, Khalifah Al-Munsir memerintah dari tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi sampai dengan tahun 248 Hijriah atau 862 Masehi. Khalifah ketiga Al-Musta'in memerintah dari tahun 248 Hijriah atau 862 Masehi sampai dengan tahun 252 Hijriah atau 866 Masehi. Yang keempat, Khalifah Al-Mu'tas memerintah dari tahun 252 Hijriah atau 866 Masehi sampai dengan tahun 255 Hijriah atau 869 Masehi. Yang kelima, Khalifah Al-Muhtadi memerintah dari tahun 255 Hijriah atau 869 Masehi sampai dengan 256 Hijriah atau 870 Masehi. Yang keenam, Al-Mu'tamid memerintah dari tahun 256 Hijriah atau 870 Masehi sampai dengan 279 Hijriah atau 892 Masehi. Yang ketujuh, Khalifah Al-Mu'tadid memerintah dari tahun 279 Hijriah atau 892 Masehi sampai dengan 289 Hijriah atau 902 Masehi. Yang kedelapan, Khalifah Al-Muqtafi memerintah dari tahun 289 Hijriah atau 902 Masehi sampai dengan 295 Hijriah atau 908 Masehi. Yang kesembilan, Khalifah Al-Muqtadi memerintah dari tahun 295 Hijriah atau 908 Masehi sampai dengan 320 Hijriah atau 932 Masehi. 10. Khalifah Al-Qahir memerintah dari tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi sampai 322 Hijriah atau 934 Masehi. 11. Khalifah Al-Rodi memerintah dari tahun 322 Hijriah atau 934 Masehi sampai 329 Hijriah atau 940 Masehi. Yang 12. Khalifah Al-Muttaqi memerintah dari tahun 329 Hijriah atau 940 Masehi sampai 333 Hijriah atau 944 Masehi. Yang terakhir 13. Khalifah Al-Muqtafi memerintah dari tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi sampai dengan 334 Hijriah
atau 946 Masehi. Pada periode ini, kebijakan para khalifah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Mulai periode ini sampai periode keempat, peranan khalifah dalam pemerintahan mulai berkurang. Demikian halnya dengan kegiatan keagamaan. Kegiatan kajian keilmuan sudah mulai berkurang, tidak seperti pada masa periode pertama. Periode ketiga. Daulah Abbasiyah periode ini dimulai tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Sejak berdirinya Daulah Buwaihiyah sampai masuknya Saljuk ke Baghdad. Periode ini disebut juga periode Persia kedua. Disebut demikian karena pada waktu ini golongan dari bangsa Persia berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu Daulah Buwaihiyah. Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Muqtafi yang memerintah pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 946 Masehi. Yang kedua, Al-Muti memerintah dari tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai dengan tahun 362 Hijriah atau 974 Masehi. Yang ketiga, Khalifah At-Ta'i memerintah dari tahun 362 Hijriah atau 974 Masehi sampai dengan tahun 381 Hijriah atau 991 Masehi. Yang keempat, Khalifah Al-Qadir memerintah dari tahun 381 Hijriah atau 991 Masehi sampai dengan 422 Hijriah atau 1031 Masehi. Pada periode ini, kondisi politik sering tidak stabil karena sering terjadi kemelut dalam pergantian kepemimpinan di antara para penguasa Daulah Buwaihiyah. Pada masa itu, para khalifah bahkan kehilangan legitimasi keagamaannya. Posisi mereka sebagai khotib salat Jumat banyak diserahkan kepada orang-orang dari kalangan Buwaihiyah. Periode keempat. Daulah Abbasiyah pada periode ini berlangsung dari tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Sejak masuknya orang-orang dari Daulah Saljuk di Baghdad dipengaruhi oleh bangsa Turki kedua. Disebut demikian karena pada waktu itu golongan dari bangsa Turki berperan penting dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yakni Daulah Saljuk. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode keempat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Khalifah Al-Qayyim memerintah dari tahun 422 Hijriah atau 1031 Masehi sampai dengan 467 Hijriah atau 1075 Masehi. Yang kedua, Khalifah Al-Muqtadi memerintah dari tahun 467 Hijriah atau 1075 Masehi sampai dengan 487 Hijriah atau 1094 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Al-Mustazir memerintah dari tahun 487 Hijriah atau 1094 Masehi sampai dengan 512 Hijriah atau 1118 Masehi. Yang keempat, Al-Mustarsyid
memerintah dari tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi sampai dengan 529 Hijriah atau 1135 Masehi. Yang kelima, Khalifah Al-Rasyid memerintah dari tahun 529 Hijriah atau 1135 Masehi sampai dengan 530 Hijriah atau 1136 Masehi. Yang keenam, Khalifah Al-Mustafi memerintah dari tahun 530 Hijriah atau 1136 Masehi sampai dengan 555 Hijriah atau 1160 Masehi. Yang ketujuh, Khalifah Al-Mustanjid memerintah dari tahun 555 Hijriah atau 1160 Masehi sampai dengan 566 Hijriah atau 1170 Masehi. Yang kedelapan, Khalifah Al-Mustadi memerintah dari tahun 566 Hijriah atau 1170 Masehi sampai dengan 575 Hijriah atau 1180 Masehi. Yang kesembilan, Khalifah An-Nasir memerintah dari tahun 575 Hijriah atau 1180 Masehi sampai dengan 622 Hijriah atau 1124 Masehi. Periode ini merupakan akhir dari Daulah Saljuk. Khawarizmi Syah telah mengakhiri daulah ini. Para khalifah Daulah Abbasiyah memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik dan keagamaan. Hanya saja, wilayah kekuasaannya tidak seluas masa sebelumnya, karena hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya. Periode kelima. Periode ini dimulai tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan tidak lagi dipengaruhi oleh pihak manapun. Namun, kekuatan politik dan militer Daulah Abbasiyah sudah lemah sehingga kekuasaan mereka hanya meliputi wilayah Irak dan sekitarnya saja. Adapun Khalifah Daulah Abbasiyah pada periode kelima adalah yang pertama, Khalifah Al-Zahir memerintah dari tahun 622 Hijriah atau 1224 Masehi sampai dengan tahun 623 Hijriah atau 1226 Masehi. Khalifah kedua adalah Al-Muntansir memerintah dari tahun 623 Hijriah atau 1226 Masehi sampai dengan tahun 664 Hijriah atau 1242 Masehi. Yang ketiga, Khalifah Al-Musta'zim memerintah dari tahun 640 Hijriah atau 1242 Masehi sampai dengan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Berakhirnya Daulah Abbasiyah datang seiring serangan Hulagukan pada tahun 1258 Masehi. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak selamanya berjalan mulus dan tanpa gejolak. Selama beberapa periode pemerintahan, terjadi pasang surut yang menyebabkan pergantian khalifah dari beberapa bangsa, yaitu Turki, Persia, dan Saljuk. Kecakapan para khalifah sangat berperan penting dalam mewujudkan kejayaan Daulah Abbasiyah, dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan. Khalifah juga sangat berperan penting dalam mengendalikan keamanan dan stabilitas perekonomian sehingga konflik-konflik internal relatif dapat diredam. Melemahnya Daulah Abbasiyah juga disebabkan oleh faktor politik antar bangsa, yaitu berdirinya daulah-daulah lain di sekitar wilayah Daulah Abbasiyah. Di antara daulah-daulah lain yang berdiri di sekitar Daulah Abbasiyah adalah Daulah Umayyah di Andalusia, Daulah Tuluniyah, Daulah Iqsidiyah, Daulah Fatimiyah, dan Daulah Ayyubiyah di Mesir.
Bagian D. Penyebaran wilayah Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa pemerintah Daulah Abbasiyah meliputi sekitar kerajaan-kerajaan Islam yang besar. Pada masa itu, berdiri juga Daulah Umayyah di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakhil dan para penguasa keturunan Daulah Umayyah. Dengan adanya kekuasaan Islam selain Daulah Abbasiyah di Andalusia atau Eropa, berarti wilayah dakwah Islam semakin luas. Di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, daerah-daerah yang ditaklukkan dikembangkan menjadi pusat-pusat peradaban Islam seperti Baghdad, Isfahan, Tabaristan, Ghaznah, Halab, Bukhara, dan lainnya. Pada beberapa kota tersebut juga sering terdapat bangunan istana para raja atau amir yang menguasai daerah tersebut. Peradaban Islam pun mengalami kemajuan yang cukup pesat karena para penguasanya peduli terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Daulah Abbasiyah tidak hanya menguasai wilayah tertentu. Para khalifah menjadikan daerah kekuasaannya sebagai pilar berkembangnya peradaban dan ilmu pengetahuan, sehingga bisa dirasakan adanya perbedaan dan kemajuan setelah dikuasai Islam dibandingkan pada masa sebelum kedatangan Islam. Wilayah-wilayah yang telah dikuasai Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan wilayah Islam tidak semata-mata karena ambisi memperluas wilayah kekuasaan. Para khalifah lebih peduli terhadap negeri tetangga yang ditindas oleh penguasanya. Maka khalifah terpanggil untuk menyelamatkan mereka sekaligus menguasai wilayah tersebut. Seperti halnya kerajaan Ghana yang beralih ke pangkuan Daulah Abbasiyah pada tahun 1067 Masehi sehingga menjadi negeri yang makmur. Ketika Daulah Abbasiyah yang berada dipimpin Khalifah Harun an-Rasyid, hubungan diplomatik terjalin baik dengan Raja Charlemagne, Prancis, sehingga hubungan kedua kerajaan tersebut harmonis. Khalifah Harun al-Rasyid memberikan kebebasan dalam bentuk jaminan keamanan bagi orang-orang Nasrani yang ingin berziarah ke Bait al-Maqdis. Hubungan tersebut sangat baik, terutama dalam muamalah dan saling menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing. Hubungan tersebut berubah ketika kekuasaan kekhalifahan dipegang oleh orang-orang Turki. Orang-orang Turki yang memegang kekuasaan dan mempunyai pengaruh di istana sangat benci terhadap orang-orang Nasrani. Mereka kurang memberi toleransi terhadap penganut agama lain atau Nasrani. Hal tersebut disebabkan sempitnya pemahaman mereka terhadap agama. Mereka mempersempit izin bagi kaum Nasrani yang akan berziarah ke Bait al-Maqdis dengan cara meminta upeti yang cukup tinggi. Hal inilah yang di kemudian hari memunculkan benih-benih perang salib. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.